Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat animasi pintu seperti contoh video ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan memandu rekan-rekan membuat pintunya, membuat efek-efeknya sampai ke hasilnya, insya Allah. Baik, kita masuk ke lembar kerja. Di sini kita akan munculkan screen casky supaya rekan-rekan bisa melihat apa yang kita tekan ya. Dan di sini kita akan membuat sebuah pintu. Kita sudah memiliki kubus. Nah, kita akan membuat pintu dan kusen. Kusen itu yang pinggirannya ya. Kita mulai ke edit saja. Tekan tab. Lalu kita eh, posisikan atau membuat sebuah kusen ya. Aktifkan snapnya supaya hasilnya itu rapih ya. Seperti ini, scale di sumbu X. Ntar ini kita aktifkan yang scale-nya. Scale sumbu X. Ya, seperti ini. Lalu kita tekan grab di sumbu Z. Oke, dan seperti ini. Lalu kita rampingkan dari arah samping kanan sini. Scale di sumbu Y. Ya, kita sudah membuat eh, sebuah kusen pintu. Mungkin kita akan rampingkan lagi scale sumbu X ya, seperti ini ya kira-kira. Kalau sudah, kita pilih yang eh, ini yang face, kita pilih ini sama pilih yang bawah ini. Kita akan kita akan hapus del di face ya. Kita sudah punya kusen di sini. Tab di solid seperti ini. Kita akan berikan apa namanya sini solidnya ya. Kalau ini kan kelihatan ramping kayak seng. Caranya add modifier, lalu kita pilih yang solidify. Sudah mulai muncul ada tepian daging ya, ada tepiannya. Kita pilih 4 cm saja tebalannya. Kita aktifkan even thickness supaya pinggiran sini itu 4 cm. Nah, seperti ini. Sudah apply. Kita sudah memiliki kusen, sekarang kita membuat pintu ya. Tip A, cube dari arah samping, kita edit mode ya. Kita lihat di wireframe, kita scale sumbu Y. Kalau pengen rapi, kita pindahkan yang snapnya ke garis edge ini ya. Lalu scale di sumbu Y akan menempel langsung. Lalu kita grab di sumbu Z ya, seperti ini. Dan kita lihat ini kelebihan, kita pilih bawahnya ini, grab di sumbu Z, maka sudah jadi. Tinggal kita rampingkan dari arah atas, kita blok semua, scale di sumbu X, kita rubah ke increment, scale sumbu X lebih tipis lagi ya. Karena pintu, kita ambil posisi grab di sumbu X untuk ketepian ini ya. Jadi modelnya nanti pintunya dibuka ke samping sini. Terus kita berikan sedikit interiornya yang lebih bagus lagi. Goresan-goresannya kita pilih face depan belakang, lalu kita insect face, lalu kita geser seperti ini ya.
Kita bisa di sini bisa pilih ukurannya 0,4. Kita lihat seperti ini hasilnya rekan-rekan ya. Lalu kita akan jorokkan ke dalam ya. Angka 7. Di sini kita tekan ALTE, extrude. Kita pilih yang extrude face long normal. Ya. Nah, ini kita pilih sini 0,15 mungkin ya. Ya, seperti ini. Lalu kita akan bagi bagi 3 kolom ya. Ctrl R. Ya, seperti ini. Ya, ketika sudah kita punya model seperti ini, kita akan interface lagi, insert lagi. Kita pilih ini, lalu klik insert face, lalu kita ubah lagi seperti ini. Mungkin kita kasih ukuran 0,2 ya, 0,2, dan kita centang individual. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita extrude ya, lihat di angka 7 atau dari atas, tekan ALTE, kita pilih extrude face along normal seperti ini, 0,25 mungkin. Ini lagi 0,2. Nah, ini lihat 0,2 lagi pas seperti ini ya. Oke, sudah cocok. Kita lihat di solid. Nah ya, sekarang kita keluar ke object mode. Kita akan berikan warna dan nama di objek ini ya. Kita beri nama kusen. Kalau yang ini kita beri nama pintu, tinggal. Oke, kita sekarang beri warna untuk kusen, warna coklat ya. Kita tulis coklat, kayu. Ini kita pilih warna kayu, gelap sedikit. Oke, seperti ini ya. Kita lihat di material ya, sudah terbentuk. Yang berikutnya kita kasih warna kepada pintunya ya. Kita tekan news. Di sini kita pilih, ini kita langsung pilihin saja kayu ya. Lalu sampingnya material yang tadi kayu, kita tambahkan. Di sini kita pilih yang material ini, mungkin kita ganti warna putih. Oke, warna putih. Oke, kita tempatkan. Yang berikutnya kita kan belum muncul ya, karena kita belum menselect dari objek yang dikasih warna putih yang mana. Oke, kita lari di edit mode. Nah, di sini kita pilih yang ini saja kali ya, putih assign, atau tergantung rekan-rekan keinginannya seperti apa. Misalkan ini kita ubah saja, ini kayu. Sekarang kita pilih yang ininya ya, ini kita klik. Jadi warna putihnya kita ambil yang ini saja, bagian ini saja ya. Ini pilih. Oke, lalu kita kasih warna putih yang sini, sign. Sudah jadi pintu yang pertama. Oke, yang berikutnya kita akan
mencoba menggerakkan si pintu ini, si pintu ini, tekan R di sumbu Z. Nah, kok seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Karena porosnya ada di bawah sini rekan-rekan. Kalau kita bikin pintu berarti porosnya nanti ada di sini. Ada di sini ya porosnya ya. Bagaimana cara membuat porosnya untuk pindah ke sini? Coba kita undo dulu rotasinya. Lalu kita ke edit mode. Kita pilih yang select box saja. Di sini kita akan lihat di wireframe. Lalu kita pilih yang berarti yang sini ya. Jadi keliru ya. Jadi porosnya nanti kita sebelah sini, porosnya sebelah sini. Kita pilih yang garis ini, edge ya. Kita klik ini aja. Ini tahan dengan shift. Kalau sudah terpilih seperti ini, kita shift S, tekan shift S. Lalu kita pilih cursor to select. Jadi artinya kursor ini pindah ke apa yang kita pilih. Maka kursornya akan pindah, tetapi porosnya ini masih di bawah. Caranya adalah kita pergi ke object mode. Sekarang kita pindahkan ya, klik kanan, set origin, lalu pilih yang origin to 3D cursor. Artinya origin ini dipindahkan ke 3D cursor. Maka origin yang tadi sini berpindah ke sini. Maka kita sudah bisa mulai untuk mengetes, mencoba apakah benar ya. Tekan R, sumbu Z. Nah, sudah benar ya. Oke, sudah benar. Tetapi yang kita inginkan ini ada pembatas. Jadi nggak secara apa namanya acak dia muter-muter gitu ya. Bagaimana caranya? Di Blender ini punya layanan yaitu Object Constraint Properties ya. Yang di sini kita akan memilih limit rotation ya, di limit rotasinya di limit. Kita klik ya. Lalu kita lihat dulu di item ya. Di sini rotasinya masih 0 ya. Kita fokus di sumbu Z. Kenapa? Karena yang kita gunakan hanya di sumbu Z saja ya rekan-rekan ya. Yang ini kelihatan ya, sumbu Z yang atas. Jadi kita matikan aja, kita kunci yang sumbu X dan sumbu Y supaya tidak akan berpengaruh ke yang lain. Kita lihat juga di sini limit sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z. Nanti yang kita aktifkan hanya di sumbu Z saja ya. Baik, di sini di sumbu Z, di sini ada minimum dan ada maksimum ya. Minimumnya kita isikan angka yang kecil. Sumbu Z kan sekarang 0 ya. Maka minimumnya adalah 0. Lalu maksimumnya angka yang terbesar. Akan rotate di sumbu Z. Misalkan di sini kita kenapa nggak bisa gerak? Kan di sini di limit. Kita unchecklist dulu. Ya. Kita gerakkan. Kita inginnya di 90 ya. Seperti ini, kita pengen seperti ini. Maka di maksimum ini kita isikan 90 ya, seperti ini. Sekarang tinggal kita checklist. Nah, sekarang rekan-rekan bisa mencoba untuk mengetes rotate di sumbu Z. Tuh ya, ini kita ubah. Ini kita mau panjangin, kecilin pun dia sudah di limit ya, seperti itu. Baik, itu yang pertama ya. Coba kita animasikan ya. Pertama di angka 0 ya, seperti ini. Di angka frame 1 kita tekan I, kita pilih yang rotation saja. Lalu di frame 50 misalkan kita gerakkan ini yang 90 ya, 90.
tekan I, rotation. Baik, yang berikutnya kita akan coba lihat animasinya seperti apa. Ya, seperti itu rekan-rekan ya. Dan kita inginnya di frame di sini misalkan posisi akan balik ke sini lagi. Jadi pintu buka, habis itu nutup lagi. Ya, kita duplikat yang ini aja, Shift D. Nah, di 70. Lalu di angka 100 misalkan di frame afwan 50 berarti 120. Ini kita nolkan lagi ya. 0. Lalu kita insert rotation. Maka animasi pun sudah jadi rekan-rekan. Nah, itu poin animasi yang pertama. Kita akan lanjut untuk animasi pintu yang geser. Bagaimana cara pembuatannya? Jadi kursornya kita pindahkan ke sini saja. Lalu kita buat objek cube lagi. Lalu kita lihat dari atas, sisi atas. Lalu kita aktifkan increment. Kita pilih absolute grid snap supaya hasilnya setiap grid ini dia akan bergerak. Kita coba gerakkan ke sumbu X di tengah ya. Kita akan mulai edit, tekan tab, scale di sumbu X ya, seperti ini. Yang berikutnya kita lihat ada arah samping, kita tinggikan, grab di sumbu Z ya. Kita sudah punya objek kusen ya. Kita pilih yang base, pilih ini, lalu kita del, lalu kita pilih yang face. Kita coba keluar di edit mode ke object mode, kita lihat yang solidnya seperti ini ya. Lalu kita beri apa, solidify-nya ya, seperti ini ya. Caranya add modifier, pilih yang solidify, kita kasih 4 cm even thickness ya, seperti ini. Sekarang kita sudah punya kusen, kita beri kayu. Nah, kita lihat di material sudah cakep ya. Lalu kita akan pindahkan yang origin ini ke tengah saja, origin titik center of mass ya. Dan kursornya kita akan pindahkan ke sini dengan cara shift S, kursor to selected, akan pindah di sini. Oke, sudah. Di sini kita mulai buat objek lagi cube ya, dari arah depan. Oh, sudah pas rekan-rekan, sudah pas. Sekarang kita pindah dari arah atas, kita rampingkan, lari di edit mode, scale di sumbu X, scale sumbu X lagi tipis ya ya, seperti ini. Lalu kita geser grab sumbu X ya, karena kita pengen satu pintu dulu dan pintu yang satunya lagi akan bergeser di arah yang berbeda. Artinya ini pintu ini akan kita geser sini satu, yang satunya lagi ini juga yang di sini saja tetap. Ctrl R, partisi ya. Lalu kita pilih yang ini saja, kita delnya vertices. Oke, hasilnya seperti ini. Oh, ini ada lubang ya, kita tambal. Caranya seperti apa? Pilih yang garis, tekan shift di sini, klik kanan, pilih bridge edge loops.
maka akan tertutup. Baik, sekarang kita akan beri nama ya, tab dan beri warna. Nah, ini kursornya kita pindahkan sini lagi ya, S kursor pusat. Oke, kita beri nama ini kusen geser, kusen pintu geser ya. Pintu geser. Yang ini kita kasih nama pintu geser 1. Nah, karena kita akan buat pintu geser yang kedua ya, shift D sini. Ini belum rapih, kita lihat dari arah atas. Nah, kita akan snap dengan sistem edge ya. Grab di sumbu Y, grab di sumbu X, grab sumbu X. Nah, kita kasih nama pintu geser 2 ya. Jadi kita punya dua objek, ini pintu geser 1, pintu geser 2 ya, seperti itu. Kita akan berikan apa namanya, sebuah kaca di tengah ya. Kita edit mode, kita pilih yang face, yang ini dan ini ya, lalu tekan insert face ya. Ukurannya kita bisa pilih 0,4 saja ya. Sudah cakep seperti ini, sama ya. Depan belakang, lihat dari arah, kita akan extrude ke dalam ya. Kita lihat dari sisi atas, tekan Alt E dan pilih extrude face along normal 0,15 lah, seperti ini. Kita lihat ya, dia menjorok ke dalam sini. Kita akan beri tekstur kaca dan kayu yang ini. Dari sini sama kita pilih yang kayu ya. Yang berikutnya kita kasih kaca ya. New kaca ya. Di sini misalkan di shading saja ya, di shading. Ini kita coba del shift A, inputnya sini glass ya, kita masukkan sini. Yang berikutnya transparan, shift A, transparan ya. Nah, ini kan nggak bisa nyambung ya, kita tambahkan add shader ya, mix shader aja, mix shader. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini kan belum tampak ya, karena kita belum apply di warnanya ini. Coba kita lari di layout lagi, kita fokus di kaca ya. Di sini rekan-rekan pastikan select objek yang mau di assign ya. Ketika sudah, pilih yang kaca, assign, maka hasilnya sudah tampak ya, hasilnya sudah tampak. Tetapi untuk yang glasses ini, yang kaca, kita harus ada pengaturan lagi rekan-rekan. Kita fokus di render properties ya. Di sini kita checklist screen space reflection, lalu kita pilih juga bawahnya subnya reflection. Itu yang pertama. Yang kedua, di posisi yang ini, yang tadi material tadi, setting blend mode-nya kita pilih yang alpha clip. Yang kedua,
Al-Fahsh saja ya. Lalu kita aktifkan screen space reflection checklist ya. Maka hasilnya rekan-rekan kita bisa lihat ya. Kelihatan tuh apa namanya, transparan rekan-rekan ya. Kita lihat ininya. Ini sudah transparan ya. Tuh, transparan. Tinggal kita fact-nya nih, kita apa namanya, bisa rubah-rubah sini sini ya, tergantung. Tuh nampak ya rekan-rekan pantulan cahayanya ya, seperti itu. Kita bisa pilih sini misalkan sharp, ini pantulannya seperti apa ya. Oke, kita lanjut ya. Sama ya, untuk yang pintu yang berikutnya kita pilih yang objek mode dulu, pilih objek ini tadi sama ya seperti ini, atau kita copy sajalah, kita del ini yang pintu ini gede sumbu Y ya. Oke, sudah ada, kita tinggal kasih posisinya grab di sumbu X. Oke, sekarang coba kita gerakkan yang ini, grab di sumbu Y ya, ya. Porosnya juga betul ya di samping-samping sini. Sekarang kita akan menganimasikan, jadi pergerakan si apa pintu ini, dia nggak brutal, nggak melewati dari tikusennya ini. Bagaimana caranya? Itu dengan cara memberikan limit lokasi. Nah, kita pergi di mana ini, object constraint, kita pilih yang limit location. Kalau tadi kan limit rotation, ini limit location. Baik, di sini yang kita fokuskan di sumbu Y berarti ya, pergerakan sumbu Y, location, sumbu Y, yang lainnya kita nonaktifkan supaya fokus di sini. Sekarang kita akan mulai lihat di settingan sini, minimum maksimum sumbu X, Y, Z, X, Y, Z. Jadi kita fokus di sumbu Y aja ya. Untuk minimumnya, minimum sini adalah angka yang terkecil. Kalau misalkan kita angka kecil yang misalkan 2,862 ini, kita copy, Ctrl C, lalu di sumbu Y ya, Ctrl V. Sudah ada ya di sini. Lalu kita gerakkan grab Y yang mentok di sini. Kurang nempel ya. Y. Oke. 1,862 berarti lebih rendah ya. Jadi yang minimumnya ini harus yang angka kecil ini harus di
posisi yang minimum. Jadi kita copy yang ini, copy, Ctrl V. Lalu yang ini 1,86 lebih kecil, Ctrl copy, kita pindahkan yang minimum, Ctrl V. Maka kalau kita centang dan kita coba geser, nih sudah jadi ya. Nah, pintunya sudah jadi. Grab sumbu. Oke. Oh, kita belum beri nama yang ini. Pintu geser 2. Ini. Lalu pintu geser 1 sama saja caranya. Kita butuh constraint limit location. Lalu kita perhatikan sumbu Y ya, berarti kita nonaktifkan X dan Z nya. 1,862 copy, minimumnya di sini, Ctrl V. Lalu kita coba geser ke sumbu Y. Kurang geser lagi, grab Y. Oke, 2,86 berarti lebih besar, Ctrl copy, pilih sini, Ctrl V. Sekarang kita aktifkan centang, coba kita gerakkan, grab sumbu Y. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita animasikan dari frame 1, kan I location, lalu di frame 50 tadi geser di berapa tadi, grab sembunyi ya. Lalu tekan ini di frame 50, tekan I location ya. Coba kita animasikan. Oke ya. Yang berikutnya yang pintu 2, frame 1 tekan I di location, di frame 50 kita geser, grab di sumbu Y ini, lalu tekan I location, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, atau mungkin pergerakannya agak lambat mungkin ya, cuman coba kita lihat aja lah, seperti ya, contoh saja. Yang berikutnya kita akan membuat pintu folding ya, pintu lipat. Bagaimana cara pembuatannya? Kita arahkan kursor di sini, lalu kita select box, buat kusennya lagi tekan angka 7 untuk melihat dari arah atas. Wireframe kita pilih yang increment supaya pergerakannya pas di gridnya. Grab di sumbu X ya, seperti ini. Lalu dari arah samping grab di sumbu Z. Oke, sudah seperti ini. Kita edit ya, kita pilih yang ini saja, fill di sumbu X. Oke, seperti ini saya. Lalu kita pilih ini, pilih apa ini, pilih ini, dan yang bawah. Itulah. Lalu kita del face-nya saja, tarik di object mode, dan di sini kita coba lihat di solid, beri solidify 4 cm, event thickness-nya kita aktifkan, lalu kita apply. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita buat objek pintunya ya. Pintunya ini kita dari arah sini saja, kursornya kita pindah di center, shift S, cursor to selected ya, shift A, cube,
Lalu kita object mode, uh, scale, scale-nya yang ini aja ya, scale sumbu Y. Lalu ini kita pilih atasnya saja, grab di sumbu Z ya, begitu. Dari arah atas kita blok semuanya supaya ke blok semua ini ya. Lalu kita scale di sumbu X, kita aktifkan increment saja, scale X ya, seperti ini cukup ya. Oke, cukup. Lalu kita posisikan objek ini ke depan, grab X yang di sini. Oke. Lalu kita belah jadi 3 bagian, Ctrl R ya. Kita akan hapus ini cell vertices. Jadi ini buat acuan, kita punya 3 pintu nantinya ya. Kita lihat di solid, cross check kembali, ada yang berubah, ada ya. Kita pilih garis ini, lalu klik kanan, bridge edge loops, maka tertutup. Baik, sekarang kita berikan motif seperti yang ini ya. Jadi kita pilih face, pilih yang objek ini sama objek ini. Tuh, kita lihat. Lalu tekan pilih insert face ya, seperti ini. Kita beri angka 0,4 ya. Lalu dari arah atas kita extrude, LTE, extrude face along normal seperti ini, 0,15. Kita pilih select box lagi. Jadi kita akan berikan tekstur material di pintu ini, kaca dan juga kayu ya, dan pemberian nama. Oke, tekan tab, ini namanya Kusen folding. Kalau yang ini dinama pintu folding. Oke, yang ini pintu kusen kita beri tekstur kayu, yang ini pun juga kayu, cuma kita tadi tambahkan kaca ya. Lari di edit mode, select object face nya ini dan ini, dan kita tambahkan, pilih yang sudah ada nih kaca, lalu assign, maka sudah jadi seperti ini rekan-rekan ya. Dan berikutnya kita akan tambahkan pintu ini, 2 pintu ya, kita tambahkan 2 pintu. Nah, seperti apa ya, kita lari di object mode. Untuk menambahkan secara cepat bisa tekan add modifier yang ini, modifier properties, add modifier, dan array. Nah, dan di sini sudah ada nambah, tapi nambahnya ke sumbu X karena di sini ada faktor X nya, kita nolkan saja. Ini kita lari di sumbu Y kan, misalkan 1, tapi bukan di sini, tapi berarti minus 1 ya, seperti itu rekan-rekan ya, minus 1. Kita akan berikan ada jarak sedikit ya, supaya ada, untuk saat ini aja aman. Minus 1 ini fontnya kita tambahkan lagi 3, maka hasilnya sama ya. Kalau sudah, klik apply, maka kita sudah punya langsung 3 pintu
Tapi ini masih jadi satu kesatuan rekan-rekan, belum terpisah ya. Tuh, satu kesatuan pintu folding. Nah, kita akan pisah secara manual rekan-rekan dengan cara apa? Di edit mode ya, kita pilih di wireframe. Kita akan menselect di pintu ini sebelah ini dulu ya. Lalu tekan P, separasi. Kita pilih yang selection. Warnanya kan berubah. Artinya warna ini adalah objek di luar dari objek yang edit mode saat ini, itu pintu folding yang hanya cuma 2 saja ya. Kalau ini sudah di luar dari objek kesatuan ini. Oke, lalu kita juga pilih yang ini. Oke, pilih, lalu tekan P, selection. Maka ini juga sudah terpisah ya. Sekarang kita hanya punya yang ini saja ya, di object mode. Jadi kita punya pintu folding. Kalau ini namanya apa? Pintu folding 2. Kalau ini pintu folding 1, 2. Nah, oke. Seperti itu rekan-rekan ya. Atau kita bisa ganti nama pintu folding 2. Ini pintu folding 3. Nah, seperti ya. Tetapi masing-masing objek ini originnya ada di tengah ini rekan-rekan. Ini akan sangat berbahaya karena apa? Kalau misalkan kita akan rotate sumbu Z tuh, karena apa? Porosnya ada di sini. Kita harus pindah dulu porosnya karena kita akan menggerakkan si pintu ini untuk membuka ke sini, ke arah sini ya. Maka kita harus punya originnya di sebelah sini. Kita lari di edit mode ya, pilih yang ini, yang garis ya, Shift S, pilih cursor to selected, kita pindah ke sini. Sekarang kita lari di object mode, klik kanan, set origin to 3D cursor, maka originnya sudah berpindah di sini. Ketika kita rotasi sumbu Z, maka sudah posisi yang benar ya, seperti itu. Kita akan berikan limitasi dari si objek pintu ini sama seperti yang ini. Jadi dia nggak bisa sampai muter-muter, nggak bisa. Kita limit dia. Sama caranya di object constraint, kita pilih limit rotation ya. Kita fokus di sumbu Z, rotation sumbu Z. Jadi yang sumbu X sama Y-nya kita nonaktifkan, sumbu Z ya. Nah, di sini ada minimum dan ada maksimum. Minimumnya rotasi yang kecil. Kalau misalkan kita rotate ini, berarti kan lebih besar. Oke, berarti minimumnya 0, maksimum rotasinya 90 sama ya, atau 85 deh, 85 seperti inilah ya. Kita copy, ini Ctrl V. Kalau sudah, checklist. Kita coba. Oke, sudah. Sekarang kita akan memposisikan ini untuk bergerak. Ketika si pintu 1 ini kita gerakkan, dia akan nempel di pintu ini dan juga terbalik dalam rotasinya. Kalau rotasinya dia ke sini, si pintu 1, kalau yang pintu 2 dia geraknya ke arah sana, ke arah belakang ya. Bagaimana caranya? Kita lihat originnya masih di tengah, berarti salah ya, masih salah ya. Jadi kita pindahkan dulu objeknya ini, si origin ini ke posisi yang
Bentar, edit mode ya. Kita pilih yang edge. Berarti yang si ya yang sini, bener yang sini ya. Karena kan pintu yang satu ini kan akan ke sini. Jadi engselnya kan berarti kan di posisi sini ya. Nah, udah pas. Shift S cursor to selected, keluar dari edit mode, klik kanan, set origin, pilih yang origin to 3D cursor. Ya, udah di sini ya. Lalu kita beri object constraint limit apa? Copy rotation dulu ya. Copy rotation. Kita mengcopy rotasi. Di sini ada targetnya mengikuti rotasi siapa? Itu folding. Yang pertama, otomatis ya. Coba kita gerakkan folding ini. Rotation di sub Z. Nah, tapi ini kan pergerakannya dia menyamai dengan yang satu, sedangkan kita pengennya adalah keterbalikannya. Maka kita coba klik yang objek ini, importnya kita tekan Z. Nah, dia berubah ya. Tetapi ini belum nempel ke si pintu ini. Caranya mudah rekan-rekan ya. Tinggal klik objek yang kedua ini, lalu tahan shift, tekan shift, tahan, klik objek yang ini ya. Ctrl P, objek keep transform ya, seperti itu. Karena ini kita posisinya belum ke 0, maka kalau kita gerakkan rotate ya, ini nggak jelas ya, maka kita harus posisikan di 0 terlebih dahulu rekan-rekan ya. Ini kita ALTP untuk clear parent tadi ya, jadi dia sudah tidak ada hubungan lagi dengan si objek ini ya. Maksudnya kalau kita gerakkan ya sudah seperti ini ya. Kalau tadi P transform tuh dia geraknya sana ya. Oke, kita posisikan 0 ya, lalu klik objek di pintu kedua, tahan, tekan shift, tahan, klik objek yang pintu yang pertama, warnanya bisa terlihat rekan-rekan berbeda ya. Ini yang kuning muda ini artinya select objek yang terakhir ya. Ketika sudah, Ctrl P, objek keep transform. Sekarang kita sudah bisa rotate sumbu Z. Nah ya, seperti itu rekan-rekan. Sekarang kita mengaktifkan objek yang ketiga, sama ya, objek constraint, copy rotation, objek targetnya yang pintu folding 2, importnya kita sumbu Z, keterbalikan pergerakannya ya. Lalu kita pilih objek yang 3, pintu 3, tahan, tekan shift, objek yang kedua ya, Ctrl P, objek keep transform. Maka ketika yang pertama ini rotate Z, ini ada yang kurang ya. Oh, yang salah apa? Originnya masih di sini rekan-rekan. Kita harus pindahkan ke yang tepi sini. Edit mode ya, select yang edge-nya ini, kita pilih yang ini. Shift S cursor to selected. Yang berikutnya keluar dari edit mode, klik kanan, set originnya ke 3D cursor. Maka coba kita cross check lagi, rotate sumbu Z. Nah, sudah
Cakep ya, seperti itu rekan-rekan. Ini ada apa ini? Ada lubang di sini. Rekan-rekan bisa melihat ada lubang karena tadi kita memisahkan ya. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi. Kita pilih yang edge, yang garis, kita klik, tekan klik di kanan dan bridge and loops. Coba kita perhatikan sebelah sini. Ini enggak lubang, kalau yang ini lubang ya. Kita object mode, pilih objek ini, tab, kita pilih garis ini ya. Klik kanan, bridge and loops. Oke, semuanya sudah tertutup rapat. Lalu kita animasikan ini di angka 0 ya. Di frame 1 0 ya, di frame 1 kita tekan I rotation ya. Di angka 50 kita geser di berapa tadi, 85 ya. Lalu tekan I rotation, lalu kita di jarak misalkan di sini kita shift D. Nah, di posisi berapa nih, berarti 120 sama ya. Kembali lagi ke angka 0, tekan I rotation, maka hasilnya seperti ini rekan ya. Nah, kalau yang ini tadi kan kurang banyak ya. Oke, kita samakan saja. Ini warna kuning berarti yang kita select ya. Di D kita geser ke 70 saja. 70. Lalu di angka 120 pergerakannya mengikuti ini saja. Di D. Oke. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini apa kalau kita pilih? Pintu geser 2. Pintu geser satunya. Oke, pintu geser 1 di frame 70 kita pilih ini, shift D, grab sini. Di 120 ini kita shift D ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Lalu kita apa lagi ya, tinggal render saja rekan-rekan sekalian ya. Tinggal render saja ya, kameranya misalkan dari arah sini, dari pintu yang pertama misalkan, tekan kontrol, tahan, ALT, tahan, dan 0, maka kameranya akan berpindah. Kita scroll ya, lalu kita di view ini kita pilih yang lock camera to view supaya nggak gerak-gerak. Ini materi kita sudah bahas di materi yang sebelumnya. Rekan-rekan tinggal klik lagi untuk belajar materi yang kamera ya. Oke, misalkan dari yang depan sini, dari 0 kita klik di kameranya ini sampai bingkainya ada warna seperti ini, lalu tekan I location dan rotation saja ya. Lalu di frame 130 mungkin ya, kita geser ini, tekan I location dan rotation. Framenya hanya kita butuhkan 140 berarti ya, 135 lah ya, seperti ini. Coba kita lihat dulu ya, seperti itu ya. Nanti tinggal rekan-rekan menganimasikan seberapa lamanya, tinggal panjangkan saja ini si
kamera frame-nya ini ya, frame-nya ini ya. Seperti itu. Nanti tinggal rekan-rekan render saja ya, render engine Eevee misalkan ya. Dan ini sudah kita bahas untuk cara render. Pilih apa namanya, foldernya di mana. Yang berikutnya tinggal render dan render animation ya. Nanti tinggal pilih sini yang FFmpeg video ya. Kalau untuk PNG untuk gambar ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.